Bulan Mei 2025 bener-bener jadi momen yang ditunggu-tunggu banget sama pecinta HP. Dari peluncuran global sampai gebrakan di tanah air, deretan HP anyar bertebaran dengan spek juara, tapi harga masih bersahabat di kantong. Mulai dari chipset ngebut, kamera bagus, sampai baterai awet seharian, semua hadir buat nge-upgrade gaya hidup digital kalian. Di sini kami bakal kasih kalian ringkasan singkat soal HP-HP terbaru yang baru meluncur beberapa hari terakhir. Siapin kopi, cus simak daftar gadget terkini yang nggak cuma keren di spek, tapi juga ramah di dompet. Yang pertama ada Itel A95 5G. Itel A95 5G punya layar luas 6,67 inci HD Plus IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6300 yang efisien, dibantu RAM pilihan 4GB atau 6GB serta memori internal 128GB. Kamera belakang 50MP, selfie juga asyik berkat kamera depan 8MP yang bisa diandalkan buat video call atau upload story. Baterainya 5000 mAh, fast charging 10W bakal ngisi ulang dengan cepat. Yang kedua ada Honor Power. Perangkat ini hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci dan refresh rate 120 Hz, menjadikannya ideal untuk menikmati konten multimedia dan gaming dengan tampilan super mulus. Dari segi performa, Honor Power ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, sebuah chipset kelas menengah yang efisien namun sangat mumpuni untuk multitasking maupun game berat. Didukung pilihan RAM 8GB atau 12GB, serta penyimpanan internal 256GB atau 512GB. Di bagian belakang tersemat kamera ganda 50MP dan 5MP ultra wide. Untuk selfie dan video call, terdapat kamera depan 16MP yang cukup memadai. Honor Power dibekali baterai jumbo 8000 mAh. Pengisian dayanya juga cepat berkat dukungan pengisian cepat 66W. Yang ketiga ada Realme GT7. Layar smartphone ini menggunakan panel LTPO AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 144Hz, mendukung HDR10+ dan Dolby Vision untuk tampilan yang jernih dan responsif. Ditenagai oleh MediaTek Dimensity 9403 nanometer, RAM dan storage hingga 16GB per 1TB penyimpanan. Untuk fotografi GT7 dibekali kamera belakang 50MP utama dengan OIS, lensa telefoto periskop 50MP dan ultra wide 8MP. Sementara di bagian depan tersedia kamera 16MP untuk selfie. Keunggulan lain terletak pada baterai 7200 mAh yang sangat besar, lengkap dengan fast charging 100W. Yang keempat ada iQOO Z10 Turbo Pro. Smartphone ini dibekali layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate tinggi 144Hz, mendukung HDR dan kecerahan puncak hingga 4400 nits. Dapur pacunya ditenagai oleh Snapdragon 8S Gen 4 dengan fabrikasi 4 nanometer. Pilihan RAM tersedia 12GB dan 16GB serta penyimpanan internal 256GB hingga 512GB. Bagian kamera mengusung konfigurasi ganda 50MP utama dengan OIS dan 8MP ultra wide. Kamera depannya beresolusi 16MP, cukup mumpuni untuk selfie dan video call. Ponsel ini juga unggul dengan baterai jumbo 7000 mAh dan dukungan pengisian daya cepat 120W. Yang kelima ada iQOO Z10 series. Varian regulernya hadir bawa layar IPS LCD di 6,72 inci 120Hz, sedangkan Z10 tampil kinclong dengan panel AMOLED 6,77 inci 120Hz. Otaknya diotaki chipset Dimensity 7300 buat versi regulernya, tapi kabarnya buat pasar Indo, dapat Snapdragon 7 Gen 4 buat versi Z10.
sementara India kebagian Snapdragon 7S Gen 3. Pilihan memorinya ada 8/256 GB atau 12/256 GB. Kamera utamanya 50 megapiksel dan juga selfie-nya 32 megapiksel di Z10 dan 8 megapiksel selfie kamera di Z10X. Baterainya jumbo abis 6500 mAh dengan pengisian 45 watt atau versi Z10 kapasitas 7300 mAh plus fast charging 90 watt. Yang keenam ada Realme 14 5G. Realme 14 hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz, ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yang dibangun dengan proses 4 nanometer, pilihan RAM 8 atau 12 GB plus penyimpanan internal 256 atau 512 GB kasih ruang lega buat aplikasi dan file penting lo. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS ditemani sensor depth 2 megapiksel. Siap abadikan momen dengan stabil. Buat selfie, ada kamera 16 megapiksel yang nggak kalah kece. Baterai monster 6000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt, plus sertifikasi IP69 bikin ponsel ini tahan debu dan air. Yang ketujuh ada Samsung M56. Samsung kembali unjuk gigi di segmen menengah lewat Galaxy M56 yang hadir dengan spesifikasi mentereng dan desain elegan. Di bagian depan Galaxy M56 dibekali layar AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz. Performa disokong oleh Exynos 1480. Ponsel ini tersedia dalam varian RAM 8 GB dengan pilihan storage 128 GB atau 256 GB. Kamera belakangnya terdiri dari 50 megapiksel utama dengan OIS, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Kamera depan 12 megapiksel juga siap nemenin kamu selfie dengan hasil tajam dan natural. Untuk daya tahan Galaxy M56 dibekali baterai 5000 mAh, fast charging 45 watt. Yang kedelapan ada iQOO Neo 10. Layarnya pakai panel OLED flat 1,5K dengan refresh rate 144 Hz, visual super tajam dan super smooth. Urusan performa HP ini nggak main-main karena ditenagai Snapdragon 8 Gen 3, chipset paling buas dari Qualcomm saat ini. Dipadukan dengan RAM 12 GB dan pilihan memori 256 GB atau 512 GB, setup belakang ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah 8 megapiksel ultrawide, sementara kamera depannya 16 megapiksel. Nggak cuma itu, baterai 6100 mAh, serta ada fast charging 120 watt yang bisa isi baterai dari 0 sampai penuh dalam waktu yang super singkat. Yang kesembilan ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Layar lengkungnya gede banget 6,78 inci FHD plus curved AMOLED dengan refresh rate 144 Hz dijamin super mulus dan kece maksimal. Ditenagai chipset Dimensity 7300 dan opsi RAM 8 atau 12 GB plus storage 256 GB udah siap tempur buat gaming sampai multitasking berat. Kamera utama 50 megapiksel, pakai sensor Sony LYT. 700C lengkap dengan OIS, ditambah ultrawide 8 megapiksel, dan kamera selfie 50 megapiksel, buat konten yang selalu on point. Gokilnya lagi skor DxOMark-nya tinggi banget sampai ngalahin flagship macam Xiaomi 14, baterai 5200 mAh, fast charging, 45 watt. Yang ke-10 ada Redmi Turbo 4 Pro. Redmi Turbo 4 Pro bawa layar 6,83 inci berjenis OLED flat dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Urusan performa HP ini ditenagai chipset terbaru Snapdragon 8S Gen 4. Ditemani RAM 12-16 GB,
Internalnya dari 256 GB sampai terabyte. Kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan juga kamera depan 20 megapiksel. Punya baterai super gede 7550 mAh. Ponsel ini support fast charging 90 watt. Yang ke-11 ada Infinix Note 50s 5G. Infinix Note 50s hadir dengan layar curved AMOLED 6,79 inci FHD+ dengan refresh rate 144 Hz dan brightness 1300 nits. Di sektor performa Note 50s mengandalkan MediaTek Dimensity 7300, dipadu RAM 8GB serta pilihan storage 128 GB atau 256 GB. Soal fotografi, susunan kamera belakang terdiri dari sensor Sony 64 megapiksel utama untuk hasil foto tajam, serta lensa selfie 13 megapiksel. Untuk daya tahan baterai 5500 mAh, saat butuh isi ulang fast charging 45 watt siap mengisi dengan cepat. Ketahanan bodi juga tak kalah tangguh berkat sertifikasi IP64 dan standar militer 810H yang menjamin daya tahan ekstra terhadap benturan ringan. Yang terakhir ada Honor GT Pro. Honor GT Pro dibekali layar 6,78 inci beresolusi FHD+, berbasis OLED LTPO dengan refresh rate 120 Hz. Soal performa Honor GT Pro ditenagai chipset kencang Snapdragon 8 Elite Leading Edition. Ini varian upgrade dari Snapdragon 8 Gen 3 yang udah terkenal ngebut. Bagian kamera juga bikin ngiler 50 megapiksel utama dengan OIS, 50 megapiksel ultrawide buat foto landscape super luas, 200 megapiksel periskop teleskop dengan OIS. Buat selfie, nggak kalah keren. Ada kamera depan 50 megapiksel yang siap bikin foto-foto makin kece. Honor GT Pro melampaui itu dengan kapasitas monster 7200 mAh. Chargingnya juga super cepat berkat dukungan 90 watt fast charging. Nah itu dulu guys, daftar HP terbaru yang baru aja rilis. Dari sekian banyak HP, mana nih yang jadi favorit kalian?